Benar, manusia adalah hewan sosial. Tapi relasi sosial manusia harus dikontrol oleh akal. Gak bisa tidak itu. Lu bayangkan kalau relasi sosial tanpa kontrol akal, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hukum rimbah. Maka berlakulah apa yang dikatakan siapa filosof yang kumisnya panjang itu 1 meter, Nietzsche. Iya, Nietzsche ya. Kenal kan? Dia tidak kenal saya kenal dia. Dia bilang kayak gini, saya lebih memilih hidup di hutan bersama dengan hewan-hewan ketimbang hidup di kota bersama dengan manusia-manusia. Mengapa? Karena di kota telah berkeliaran para penyembah nafsu. Nafsu di sini bisa nafsu apa saja. Pertanyaannya adalah, apakah di hutan tidak ada nafsu? Justru di sana tempatnya nafsu. Hukum rimba. Tapi kenapa dia lebih memilih di hutan? Dia lebih menganggap lebih baik tinggal di hutan. Karena kalau di hutan ada nafsu, maka pastilah itu adalah nafsu murni. Bukan nafsu yang mengalahkan akal. Kenapa? Ya karena memang hanya ada nafsu. Hewan-hewan gak memiliki akal. Sehingga gak ada ceritanya bahwa hasratnya mengalahkan akalnya. Gak ada. Masa ada seperti itu? Kan? Ketika kucing misalnya, ada tidak baik buruk bagi kucing itu ya? Tiba-tiba dia nyolong ikan saja itu. Hei, kenapa kau mencuri? Mencuri. Kucingnya mencuri. Jangan nyolong. Hah? Kok jangan nyolong? Sejak kapan mencuri berlaku kepadanya? Saya seperti itu. Nah makanya ketika di hutan ada nafsu, maka pastilah itu hanya nafsu bukan nafsu yang mengalahkan akal. Tapi jika di kota banyak nafsu, maka pastilah itu adalah cerita tentang menangnya nafsu atas akal. Itulah mengapa dikatakan dalam kondisi ini manusia lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena memiliki akal, tapi terkontrol, bukan mengontrol, terkontrol. Akal itu tahu kapan hasrat diaktualkan dan beroleh nilai, dan kapan dia diredam juga beroleh nilai. Tapi ketika akal lepas dari perannya, dia di kudeta dari posisinya sebagai raja pengetahuan dalam diri manusia. Pada kemana sih? Maka pada saat itu, jadi ketika raja dikudeta dari posisinya sebagai raja pengetahuan, maka pada saat itu hasrat akan terrealisasi tanpa kendali dan pasti tidak akan beroleh nilai. Kita tidak menyalahkan hasrat, kita tidak memandang buruk hasrat. Hasrat itu baik, nafsu itu baik. Dan dia akan memberikan nilai pada manusia jika diaktualkan di bawah koridor akal. Dan hasrat akan beroleh nilai, memberikan nilai pada manusia jika dia diredam dalam berdasarkan perintah akal. Akal itu raja. Manusia adalah makhluk sosial, itu benar itu. Madaniyun bittaba, makhluk
makhluk sosial. Tapi karena akal adalah raja, maka relasi sosial manusia mesti dikontrol, mesti dibangun dalam tatanan yang rasional. Itu baru kehidupan insani. Kehidupan insani, tatanan hidup insani. Mutahari dia nulis buku tentang, dan saya tuliskan artikelnya itu, tentang kehidupan manusia dengan tatanan hidup insani, tentang dunia manusia dan tatanan hidup insani. Sekarang kalau kita lihat dunia ini dunianya manusia ini, ya kan? Di antara spesies-spesies yang menghuni alam ini, ada kucing, ada serigala, ada harimau, ada buaya darat, ada serigala, ada manusia serigala, ada semuanya itu. Kira-kira siapa yang menjadi raja di sini? Manusia. Batu, pepohonan, tumbuhan, hewan-hewan yang lain, manusia. Dia tadi mata rantai teratas itu adalah pemangsa, yang di atas ini adalah ini dimakan ini dimakan ini. Atasnya adalah manusia. Makanya kalau kita takut masuk hutan, melihat tanda jejak-jejak binatang buas itu, sebenarnya binatang buas itu lebih takut ketika melihat jejak-jejak manusia masuk hutan. Wah, ada lagi manusia, mati lagi kita. Ya, paling mereka bisa makan satu orang, kan? Satu buaya makan, atau 10 buaya makan satu orang, ya. Alamiah, wajar makanannya. Kenapa kaget-kaget? Dilaporkan seorang manusia diterkam buaya. Biasa. Yang tidak biasa adalah satu buaya diterkam manusia. Itu biasa. Jadi mereka yang menerkam hewan-hewan yang lain itu, pemburu yang paling menakutkan itu adalah manusia. Mana yang lebih bahaya, serigala atau manusia serigala? Kalau serigala, tidak mungkin dia buat perangkap untuk memangsa manusia. Tapi manusia serigala, dia akan membuat perangkap untuk memangsa serigala dan memangsa manusia lain. Kalau kalian keluar dari sini, itu banyak sekali manusia serigala itu. Hati-hati saja. Kalian salah parkir kendaraan saja, kalian akan digonggong itu. Kita parkir situ. Banyak. Menakutkan di luar itu. Sehingga para hewan-hewan yang lain terpaksa ngungsi itu. Sapi-sapi itu terpaksa ngungsi, kaget dia melihat banyaknya manusia yang bikin macet jalannya. Kok kita yang kaget melihat banyaknya sapi yang bikin macet jalanan kita? Sebenarnya sapi-sapi itu lebih kaget itu. Sejak kapan tiba-tiba banyak motor, banyak mobil yang berkeliaran di jalan saya ini? Sejak kapan jalanan saya ini jadi beton ini? Jadi aspal ini? Kaget mereka. Oh, kita dengan lugunya yang kaget itu. Kita yang merampas, kita pula yang kaget. Kita yang menyerobot, kita pula yang kaget. Begitulah dunia manusia, kata Mutahari. Dunia manusia adalah dunia di mana manusia sebagai penguasa, di mana spesies-spesies lain bertekuk lutut di hadapannya. Itu dunia manusia itu. Tetapi dunia manusia tidak meniscayakan terwujudnya tatanan hidup manusiawi. Yang terwujud adalah apa? Tatanan hidup hewani. Manusia menjadi pemimpin di alam ini, di dunia ini. Tetapi yang terwujud adalah tatanan hidup
hewani. Tatanan hidup tanpa kontrol akal sehat. Hasrat, realisasi hasrat yang tak terkontrol. Nah, oleh karena itu, dengan akal kita berupaya untuk mewujudkan tatanan hidup manusiawi. Bukan sekedar menjadi penguasa alam ini, tetapi juga mewujudkan relasi sosial atau relasi esensial yang harmonis terhadap semua entitas-entitas alam. Manusia pada dirinya sendiri, manusia pada alam, pada tumbuhan, pada manusia lain, pada semuanya. Semua harus beroleh kenyamanan, kedamaian di bawah kepemimpinan manusia. Mestinya seperti itu. Mestinya semua entitas-entitas lain ini yang berada di bawah penguasaan manusia beroleh kenyamanan. Tapi faktanya tidak demikian. Miris itu. Itu manusia sosial benar. Tetapi tadi harus dikontrol oleh akal. Manusia adalah makhluk spiritual. Benar juga. Tetapi spiritualitas manusia tetap harus di bawah kontrol akal. Nggak bisa tidak. Spiritualitas tanpa akal ya tadi itu. Jangan sampai kita ekstasi di dalam fata morgana. Kita nggak mengukur objektivitas dari spiritualitas kita ini. Dia harus dikontrol oleh akal. Manusia makhluk apa lagi? Makhluk yang beragama. Iya benar. Karena agama hanya diperuntukkan kepada manusia. Sehingga kalau ada yang mengatakan agama itu irasional, ya aneh. Masa yang irasional diperuntukkan pada manusia? Manusia yang semestinya rasional. Sehingga hanya manusia rasional lah yang menerima agama. Dan manusia rasional lah yang menerima agama yang rasional. Itu jika keberagamaan dikontrol oleh akal. Manusia adalah makhluk yang beragama, itu benar. Tapi dalam beragama tidak boleh lepas dari kontrol akal. Jika keberagaman lepas dari kontrol akal, jadilah seperti itu, militansi tanpa akal sehat. Itu seperti banteng yang menggila dengan mata tertutup itu. Semua ditabrak, yang berbeda. Dalam Quran itu ada disebut dengan afala tafakkarun. Afala tatafakkarun, itu dari kata tafakkur. Tafakkur itu artinya apa itu? Dia dari tafaul. Artinya apa? Berpikir dengan mendalam, sungguh-sungguh, sistematis. Artinya apa? Artinya berfilsafat. Jadi terjemahannya afala tatafakkarun itu artinya apa? Artinya apakah engkau tidak berfilsafat? Apakah engkau tidak menggunakan akalmu dengan sungguh-sungguh dalam memahami teks-teks Tuhan? Gitu. Jadi tidak main-main ketika akal dijadikan sebagai diferensia manusia, walaupun itu hanya bersifat esensial. Tapi itu harus menjadi neraca gerak manusia. Semua bingkai kehidupan manusia harus di bawah kendali akal. Kayak gitu. Bahkan beragama sekalipun, bertuhan sekalipun. Kita harus bertuhan secara rasional. Tuhan yang irasional, yang ngapain diimani?
Tuhan yang misalnya memiliki mata, memiliki fisik seperti ini, tidak rasional itu. Tuhan yang terbatas itu irasional. Tuhan yang memerintahkan untuk membunuh yang berbeda itu Tuhan irasional itu. Ajaran yang irasional. Maksudnya pahaman terhadap agama yang irasional. Pahaman yang irasional terhadap agama. Jadi semua harus dibawa kendali akal. Bahkan bertuhan, beragama, bersosial, menikah harus dibawa kendali akal. Tadi rumah tangga yang rasional, bukan yang emosional. Itu baru manusia dalam tinjauan esensi. Masalahnya adalah ketika akal ini dijadikan sebagai diferensia manusia dengan hewan-hewan yang lainnya, apakah akal merupakan kesempurnaan manusia atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena manusia beroleh akal dengan cuma-cuma. Tidak ada manusia yang berupaya meraih akal dalam dirinya, tidak. Begitu dia tercipta, sudah ada akalnya. Oleh karena itu, akal pada manusia bukan kesempurnaan manusia. Kesempurnaan itu adalah prestasi, dia harus hasil upaya secara ikhtiari. Kalau pemberian cuma-cuma, penerimaan determinis, nggak layak dibanggakan. Kalau misalnya ada yang dapat warisan dari orang tuanya 1 hektar tanah, ini bisa dibanggakan enggak ini? Ini nilai diri atau bukan ini? Itu nilai pemilik, nilai pewaris. Nilai kita adalah ketika kita menggunakan tanah ini dengan sebaik mungkin sehingga dia mendatangkan hasil yang baik. Tuh. Begitu juga akal pada diri manusia itu bukan nilai diri itu. Nilai dia yang meletakkan akal pada manusia. Walaupun akal telah membedakan manusia dengan hewan-hewan yang lainnya, tapi belum memberikan nilai. Nilainya adalah ketika akal ini difungsikan, sehingga akhirnya yang kita sebut dengan berpikir. Jika akal adalah kesempurnaan manusia, maka semestinya semua manusia telah. Mengapa? Karena semuanya sudah memiliki. Nggak ada manusia yang tidak berakal itu. Semuanya berakal. Orang gila juga berakal. Bahkan mungkin kita yang gila dalam pandangan mereka. Kita yang tidak waras dalam pandangan mereka. Jika kita hidup di kumpulan orang-orang gila, siapa yang gila itu? Yang sana waras. Karena kadang berbeda itu dianggap gila itu. Berbeda dari memilih jalan yang tidak dilalui oleh mayoritas, itu dianggap gila itu. Keluar dari pemikiran mainstream dianggap gila. Tidak ikut memikirkan yang viral dianggap gila. Kalau semuanya suka makan coto di sini, tiba-tiba saya datang makan pisang goreng, saya dianggap gila. Kenapa? Karena hanya perusahaan berbeda. Ya mereka yang jalan bertelanjang dada itu orang gila itu, nggak memikirkan apa-apa, hujan, debu, apa segala macam, berbeda dengan mayoritas manusia dianggap berbeda. Sehingga kalau kita berada di kumpulan mereka, karena kita berbeda dengan mereka, kita yang dianggap gila. Jadi siapa yang gila sebenarnya? Padahal perbedaan bukan neraca kegilaan. Kegilaan dalam filsafat itu adalah ketika kita mengejar yang tidak abadi. Ketika kita mengejar fata morgana. Gila itu. Itu gila itu.
Maka betapa banyaknya yang gila. Jangan sampai mereka yang kita anggap gila itu justru sudah tidak lagi memusingkan yang tidak abadi, tidak lagi memusingkan harta, tidak lagi memusingkan tahta, tidak lagi memusingkan renata, wanita. Mereka tidak pusingkan itu kan? Orang-orang yang kita anggap gila itu kan? Atau mereka pusingkan juga? Tidak. Mereka tidak lagi saling perang hanya karena persoalan itu. Mereka tidak pernah perang saudara karena perbedaan pilihan politik. Hanya kita-kita yang waras yang begitu. Hanya kita-kita yang mengaku waras yang seperti itu. Jadi siapa yang gila? Ada filosof Diogenes, kenal kan? Filosof asketik itu. Jadi dia memilih hidup sebagaimana alamiahnya kehidupan, tanpa rekayasa. Nggak perlu selimut, nggak perlu rumah, langit sudah menjadi atap rumahnya. Nggak perlu karpet seperti ini, karena tanah sudah menjadi alasnya. Hidup sebagaimana hidupnya. Dia hidup bersama dengan anjing, kucing, dan lain sebagainya. Dia hidup dalam sebuah tong. Suatu ketika datanglah Raja Alexander mengunjunginya di dalam tongnya. Dia bilang raja itu, sampaikan kepada saya apa keperluanmu, niscaya akan ku kabulkan. Si Diogenes ini dia melirik kepadanya dan mengatakan, saya hanya memiliki satu permintaan, wahai paduka raja. Apa itu, katanya? Tolong menyingkir sedikit, engkau menghalangi cahaya matahari menyinariku. Itulah permintaan. Tidak ada nilainya tawaran si raja ini di hadapan Diogenes itu. Dia hanya minta satu perkara, yaitu minggir-minggir sedikit, menghalangi gitu cahaya matahari. Ya gila juga sih dalam pandangan kita kan, gila. Tapi itu filosof asketik, filosof yang tidak meninggalkan karya tulis, tapi perilakunya sudah menjadi karya tersendiri. Dia mempraktekkan filsafat itu, bukan di kepala, di tindakan. Itu militan. Nah, maksud saya itu akal. Tapi walaupun begitu, akal bukan kesempurnaan manusia. Kenapa? Karena semua manusia berakal. Ya Rasulullah berakal, Abu Jahal juga berakal. Akal mesti diaktualkan dalam bentuk, barulah kita sebut berpikir. Kalau kita mengatakan manusia adalah hewan yang berpikir, itu sebenarnya sekunder itu. Awalnya adalah berakal dulu, baru berpikir. Tapi ada tidak manusia yang tidak berpikir? Ya ada. Semua manusia berpikir. Semua manusia berpikir. Pada masanya akal akan otomatis beroperasi, mengaktual dalam bentuk berpikir. Jadi berpikir juga bukan kesempurnaan bukan kesempurnaan esensial manusia. Lanjut lagi ke atas, berpikir yang benar. Tadi berakal sama semua manusia, kemudian berpikir semua manusia sama, kebawa lagi berpikir yang benar. Berpikir yang benar itu yang gimana? Yang sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir, sesuai dengan undang-undang berpikir, dan itulah logika. Logika itu dikaji agar apa?
Agar manusia tidak sekedar berakal, agar manusia tidak sekedar berpikir, tetapi agar manusia berpikir dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir. Manusia mulai terbedakan dari sini. Kenapa? Karena banyak manusia yang terjebak pada kesalahan-kesalahan berpikir, pada sesat-sesat fikir, falas. Menduga bahwa eksistensi itu identik dengan yang terindra, itu sesat nalar itu. Menduga bahwa realitas itu seperti yang terlihat, itu sesat nalar itu. Jadi semua manusia berpikir, semua manusia berakal, tapi tidak semua manusia berpikir benar. Itu urgensi logika. Dalam upaya mencari kesempurnaan manusia, kita ketemu logika di sini untuk berpikir benar. Itu sudah mulai ada perbedaan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Kemudian yang berpikir benar ini kita keluarkan yang berpikir salah, yang berpikir benar kita kumpulkan lagi. Ada banyak orang di situ atau sedikit orang, kita pisahkan dia. Kita lihat mereka ini berpikir benar tentang apa? Objek yang dipikirkannya secara benar itu apa? Apakah tentang pernikahan si A dengan si B? Apakah tentang bagaimana cara membuat goyang TikTok yang paling menarik? Sampai ada warkop TikTok itu. Gila, rame juga itu. Dari bocah-bocah yang masih meleleh ingusnya itu, sampai yang tua-tua yang beruban di situ juga. Tarik sis, mantap. Berpikir benar pikirannya, berpikir sesuai dengan kaidah berpikir, melahirkan konklusi yang benar, tapi tentang masalah-masalah yang receh. Kan kita kebanyakan milenial sekarang kan begitu. Kepalanya disibukkan oleh bagaimana cara membuat konten. Tapi kontennya konten prank ini itulah, ada yang bermutu sedikit tuh gimana? Apalagi teman-teman yang kajian, kan sudah banyak pertebaran kajian-kajian filsafat di YouTube, di Facebook, banyak. Nanti nilai kita ini bisa mengukur nilai kita sebenarnya itu di beranda kita apa yang muncul itu. OTW makan bakso. Sebegitu pentingnya kah untuk diumumkan? Artis bukan, pejabat bukan, ingin memperlihatkan diri itu eksis. Bahkan dia ingin orang lain tahu bahwa dia sedang OTW toilet. Jadi kita bisa ukur nilai kita itu apa yang berkeliaran di beranda kita itu. Berarti kalian punya teman yang begitu. Tapi kalau muncul pencerahan lagi, muncul undangan bedah buku lagi, muncul pamflet ini lagi, ya, keren. Mulailah berbeda dengan orang lain walaupun dianggap gila. Itu filosof, gaya hidup yang rasional. Ini kita sedang membangun kesadaran filosofis, kesadaran yang rasional. Itu bukan doktrin teologis. Kita tobat itu, kita sadar itu, bukan ketika baca ayat-ayat Tuhan. Mungkin itu juga, tapi bukan itu yang utamanya. Justru karena kita sadar baru kita baca ayat-ayat
Tuhan, bukan baca ayat-ayat Tuhan kemudian salah. Mestinya sadar dulu baru baca itu. Kalau belum sadar ngapain baca? Doktrin nanti jadinya. Kan? Begitu. Nah, sadarnya dengan apa? Jangan lagi dengan ayat-ayat Tuhan. Sadarnya dengan akal. Itu manusia. Akalnya harus menyadarkannya sebagai manusia yang berakal. Karena kita sadar akan hakikat diri kita, barulah kita bergerak menuju jalan kesempurnaan. Jika beragama itu kesempurnaan, maka beragamalah kita. Jika menyembah itu kesempurnaan, maka menyembahlah kita. Tapi harus perintah akal. Jika akal bilang Tuhan gak ada, ya sudah, gak usah sembah Tuhan. Tapi hati-hati, akalnya jangan terjebak pada kesalahan berpikir. Itulah tadi gunanya logika itu. Berpikir yang benar, tapi tentang apa? Mulai lagi sedikit terpisah manusia itu. Ada yang sebagian besar menghabiskan energi akalnya untuk memikirkan hal-hal yang receh. Ada yang menghabiskan energi akalnya untuk memikirkan hal-hal yang substansial. Tentang hakikat dirinya, hakikat kehidupan ini, hakikat cinta, hakikat agama, hakikat Tuhan, hakikat segalanya. Yang bahkan kalau kita mau fokus pada satu tema saja, habis usia nggak habis-habis itu tema itu. Tapi seolah-olah kita ini punya banyak waktu kosong itu. Nggak habis waktu itu berleha-leha.